Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan soal seleksi akademik PPG IPA SMP tahun 2023. Kita bahas materi profesional IPA yang bagian yang ketiga. Jadi ini tidak kita bahas per indikator, tetapi kita random saja membahasnya, tapi materinya adalah materi profesional IPA. Soal yang pertama. Jumlah karbon dioksida terus meningkat yang menyebabkan peningkatan suhu global. Seperti pada grafik berikut. Tren CO2 Indonesia September 2022 sampai Februari 2010. Di mana di sini CO2-nya terus meningkat. Beberapa upaya sudah dilakukan untuk mengurangi jumlah konsentrasi karbon dioksida. Berikut ini upaya yang paling tepat untuk mengurangi jumlah karbon dioksida adalah A. Menanam sejuta pohon. Ini juga benar, tetapi yang kita pilih nanti itu adalah yang paling tepat. B. Mengurangi penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan. C. Mengurangi jumlah industri dan kendaraan. D. Membuka lahan hutan yang lebih luas. E. Pemanfaatan tanaman Sansevieria sp sebagai penyerap karbon dioksida. Jadi dari semua objektif ini banyak yang benar cara untuk mengurangi konsentrasi karbon dioksida, namun yang paling tepat itu adalah penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan. Penggunaan tanaman Sansevieria, jadi ini adalah tanaman Sansevieria atau kita lebih mengenalnya dengan tanaman lidah mertua. Ini juga bisa mengurangi kadar karbon dioksida, namun itu tentu tidak efisien untuk mengurangi jumlah konsentrasi karbon dioksida secara cepat. 2. Sungai yang berada di daerah industri dan pemukiman penduduk mempunyai bau yang tidak sedap dan ditemukan tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya tidak berkembang dengan baik bahkan sampai mati. Dampak tersebut disebabkan oleh A. Kurangnya nutrisi yang diperlukan oleh organisme dalam air. B. Pembuangan limbah organik yang menyebabkan BOD atau biological oxygen demand dalam air meningkat. C. Pembuangan limbah industri yang menyebabkan DO atau dissolved oxygen dalam air meningkat. D. Pembuangan limbah industri yang menyebabkan turunnya COD atau chemical oxygen demand dalam air. Yang paling tepat itu adalah B. Pembuangan limbah organik menyebabkan BOD dalam air itu meningkat. Kemudian pembuangan limbah dalam industri yang menyebabkan DO dalam air meningkat. Seharusnya kalau DO itu adalah kadar oksigen di dalam air meningkat. Ini tentu salah, karena yang dibuangnya tadi adalah limbah yang mempunyai bau yang tidak sedap. Kemudian pembuangan limbah industri menyebabkan turunnya COD. Seharusnya ini adalah meningkatnya COD. Kita akan bahas nanti apa itu sebenarnya BOD ini. BOD atau kepanjangannya Biological Oxygen Demand itu adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk proses mikroorganisme aerob untuk mengoksidasi bahan organik. Jadi jumlah oksigen yang dibutuhkan, bukan jumlah oksigen terlarut. Kalau jumlah oksigen terlarut itu tadi adalah DO, dissolved oxygen. Jadi pembuangan limbah domestik ke sungai itu dapat meningkatkan kadar BOD dalam air. Kandungan nilai BOD yang tinggi di sungai dapat menyebabkan pendangkalan akibat sedimentasi di sungai. Hal ini dikarenakan karena kadar oksigen dalam air yang masuk, berkurangnya kadar oksigen dalam air yang masuk sehingga biotanya itu akan mengalami kematian. Soal nomor 3. Ini adalah grafik. Pernyataan yang tepat berdasarkan grafik di atas adalah A. Populasi rusa meningkat disertai populasi harimau menurun. B. Populasi rusa meningkat sedangkan populasi harimau menurun. C. Populasi harimau menurun disertai populasi rusa meningkat. D. Populasi harimau menurun sedangkan populasi rusa tetap. E. Dinamika populasi harimau seimbang dengan dinamika populasi rusa. Jadi kalau dilihat dari grafiknya yang naik turun seperti ini antara rusa dengan harimau, itu jawabannya adalah E. Dinamika populasi harimau seimbang dengan dinamika populasi rusa.
Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari percobaan Louis Pasteur. Dia menggunakan tabung leher angsa untuk membuktikan teori asal-usul kehidupan, yaitu biogenesis. Dalam menjawab keraguannya terhadap paham abiogenesis, Pasteur melaksanakan percobaan untuk menyempurnakan percobaan Lazzaro Spallanzani. Dalam percobaannya, Pasteur menggunakan bahan air kaldu dengan alat labu leher angsa. Percobaan tersebut menunjukkan bahwa A. Telur berasal dari air kaldu yang berada dalam labu. Ini tentu salah, karena Louis Pasteur sendiri itu penganut paham biogenesis. B. Air yang keruh menunjukkan bahwa mikroorganisme dari udara dapat masuk ke air saat posisi labu dimiringkan. Ini jawabannya benar. Jadi di sini kaldu dipanaskan. Ini hasilnya. Ketika labu itu tetap dalam posisi berdiri, yaitu mikroorganismenya terperangkap di leher angsa. Ketika labu ini dimiringkan, ada mikroorganisme yang bisa masuk. Akhirnya nanti air kaldu itu keruh. Jadi jawabannya tepat itu adalah yang B. Soal kelima. Pada kondisi cuaca yang bersuhu rendah, seseorang akan lebih banyak mengeluarkan larutan urin dengan frekuensi yang lebih banyak. Hal ini disebabkan A. Meningkatnya aktivitas hormon ADH menyebabkan permeabilitas membran tubulus meningkat sehingga penyerapan air pada darah di ginjal lebih banyak. B. Meningkatnya aktivitas hormon ADH menyebabkan permeabilitas membran tubulus ginjal meningkat sehingga menyerap air pada bagian darah lebih sedikit. C. Menurunnya aktivitas hormon ADH menyebabkan permeabilitas membran tubulus ginjal lebih rendah sehingga penyerapan air pada ginjal lebih sedikit. Jadi karena penyerapan air di ginjal lebih sedikit sehingga urin yang dikeluarkannya itu lebih banyak. Jawabannya C. Soal ke-6. Penggunaan warna sintetik seperti tartrazin yang dapat menghasilkan warna yang lebih menarik. Namun demikian, penggunaan pewarna tartrazin dapat menimbulkan A. Menurunnya kemampuan kerja sistem saraf, B. Menurunnya kerja hormon, C. Meningkatkan denyut jantung karena penyempitan pembuluh darah, D. Menimbulkan kanker karena bersifat karsinogen, E. Menimbulkan turunnya kemampuan otak. Jadi ini adalah zat aditif pewarna buatan atau sintetis tartrazin yang akan memberikan warna kuning. Jadi ini berbahaya jika digunakan dalam jumlah banyak karena dia bersifat karsinogenik atau karsinogen atau penyebab kanker. 7. Grafik berikut menyajikan data peningkatan permukaan air laut yang diakibatkan oleh peningkatan suhu global. Recent sea level rise atau peningkatan rata-rata permukaan laut terkini. Ini yang terkini tahun 2000. Berdasarkan grafik tersebut, dampak lanjutan yang dapat terjadi adalah A. Terjadinya kekeringan dalam jangka panjang, B. Perubahan musim yang tidak menentu, C. Tenggelamnya kawasan sekitar pantai, D. Terjadinya tsunami di daerah pantai, E. Terjadinya banjir di sekitar pantai. Jadi peningkatan permukaan laut itu mengakibatkan tenggelamnya kawasan di sekitar pantai. Bahkan sekarang beberapa pulau-pulau kecil itu sudah tenggelam. Soal ke-8. Salah satu dampak pemanasan global yang sangat terasa oleh masyarakat global adalah terjadinya anomali peningkatan suhu. Berikut ini disajikan data peningkatan suhu sampai pada tahun 2014. Global Average Temperature Anomaly. Jadi ini adalah rata-rata temperatur global dari tahun 1830 sampai 2004, yaitu grafiknya terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data tersebut, faktor utama yang menyumbang dalam peningkatan suhu berupa A. Aktivitas manusia membuang sampah, B. Kegiatan petani dalam menggunakan pestisida, C. Proses pembusukan yang menghasilkan metana, D. Pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida, E. Proses pembakaran menghasilkan nitrogen oksida. Jawabannya itu adalah D. Pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida. Hingga inilah yang menimbulkan efek rumah kaca yang menyebabkan suhu di permukaan bumi terus meningkat. Soal ke-9. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Dinding sel tersusun atas peptidoglikan. 2. Dinding sel tersusun atas kitin. 3. Bereproduksi secara seksual dan aseksual. 4. Bereproduksi aseksual dengan pembentukan hifa dari spora.
5. Memperoleh nutrisi dengan menguraikan materi anorganik. Ciri kingdom fungi yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Fungi yaitu jamur, cirinya adalah 2, 3, dan 4. 2. Dinding selnya tersusun atas kitin. 3. Bereproduksinya secara seksual, bisa juga aseksual. Yang keempat, bereproduksi aseksualnya itu dengan pembentukan hifa dari spora. Kemudian kalau yang nomor 1, dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, ini bukan ciri dari fungi, ini adalah ciri dari bakteri, yaitu Eubacteria. Soal ke-10. Seorang siswa menemukan tumbuhan dengan ciri sebagai berikut. 1. Tubuhnya berbentuk talus. Jadi talus ini artinya belum memiliki akar batang dan daun sejati. 2. Fase sporofitnya berupa sporangium. 3. Memiliki rhizoid. Apa itu rhizoid? Rhizoid adalah struktur yang menyerupai rambut atau benang-benang, di mana memiliki fungsi melekatkan tubuh pada tempat tumbuhnya dan menyerap air serta garam-garam mineral. Kemudian berkembang biak dengan spora. Tumbuhan tersebut termasuk ke dalam divisi A. Alga, B. Bryophyta, C. Pteridophyta, D. Gymnospermae, E. Angiospermae. Jawabannya adalah Bryophyta. Ini adalah ciri dari tanaman lumut. Pteridophyta ini adalah paku. Kalau paku, tubuhnya tidak lagi dalam bentuk talus, tetapi sudah memiliki akar batang dan daun sejati. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus untuk pretest tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.